Bentar lagi 17 Agustus. Jenengan mungkin ada panitia ingin sampean sumbangsi sisihkan harta untuk perayaan 17 Agustusan, nggih. Kemudian Anda tanya, buat apa ini? Kayak mangan kerupuk, kayak lomba-lomba. Jangan marah. Dono manfaate. Gawe tilawatul Quran. Gawe ini lomba terbangan. Sudah diem. Diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa a'lam anna at-tasawwufa lahu khaslatan. Al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukunu 'anil khalqi. Faman istaqama ma'allah 'azza wa jal wa ahsana khuluquhu bin nas wa 'amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Kata Imam Ghazali, kemudian ketahuilah wahai muridku, annat tasawwufa lahu khaslatan. Orang dikatakan sufi, orang dikatakan ahli tasawuf, itu ada dua kriteria. Ada dua ciri-cirinya. Yang pertama yaitu al-istiqamah ma'allahi ta'ala. Dia selalu istiqomah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat kedua, kriteria yang kedua, was-sukunu 'anil khalqi. Sabar daripada gangguan makhluk. Sabar dia. Faman istaqama ma'allah, siapa orang yang istiqomah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ahlaki api, di pasar ahlaki api pisan. Ini istiqomah. Ini istiqomah ma Allah. Bukan berarti ketika di masjid koyok yai, di pasar koyok koboi. Ini tidak istiqomah ini. Istiqomah dengan Allah ini kapanpun dan dimanapun dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kriteria orang ahli tasawuf ini. Dimanapun dia merasa dengan Allah. Kapanpun, bagaimanapun keadaannya, dia merasa diawasi dengan Allah. Ini istiqomah ini. Ini orang tasawuf ini. Yang kedua, wa ahsana khuluquhu bin nas. Kemudian akhlaknya dia bermasyarakat itu baik. Hak-haknya tetangga dia berikan. Hak-haknya orang muslim dia berikan. Tapi dia tidak menuntut haknya dia untuk diberikan. Ketemu tonggo, salam. Walaupun salamnya tidak dijawab, tidak ada urusan. Yang penting haknya muslim dia berikan. Akhlaknya api. Nang tonggo tidak tahu ganggu.
Nang tonggo ndak tahu ngerasani. Diundang selalu datang. Iya. Tonggo loro dijenguk. Tetangga minta nasihat, dinasehati. Ini orang akhlaknya baik ini. Wa amalahum bil hilmi. Kemudian orang ini memperlakukan manusia sekitarnya. Sopoai dia perlakukan dengan lemah lembut. Ndak bele-bele. Lek ambek wong sugih senyum. Lek ambek pejabat senyum. Tonggoy melarat teko alasannya akeh. Ndak, orang sufi itu istiqomah dengan Allah. Kemudian berbuat baik kepada sesama muslim. Dan dia selalu bermuamalah, memperlakukan saudara sesama muslimnya dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Tonggo njuk tolong ditekani. Kapanpun ada yang perlu bantuan, dia sambut. Ndak bele-bele. Lek diundang tonggo walaupun melarat, teko. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Idza da'ahul miskinu, ajabahu ijabata muajjala. Ndak ono alasan blas wong sufi itu. Sufi itu panutannya Nabi Muhammad. Diundang pejabat, loro berangkat. Tonggo duwe hajatan, alasannya kata. Nanti pejabat datang ke rumah, siap-siap dah. Sate, pakaiannya gawe jas. Nanti tonggo teko sing melarat-melarat kaosan tok. Kadang ndak direken. Nanti alasan istirahat macam-macam. Ini orang bukan sufi, ini bukan sufi. Sufi itu memperlakukan siapapun yang butuh kepada dia sama rata. Sama. Lemah lembut. Jadi koyo ngayomi. Dia diganggu, sabar. Dia membantu walaupun dibalas dengan tidak enak, sabar. Ini sufi. Ada di Gresik itu, Pak. Saya dapat cerita. Namanya Al-Habib Husain bin Abdullah As-Segaf. Yang biasa mimpin rohanya Abu Bakar Gresik. Yang mimpin hallnya Abu Bakar. Sudah meninggal beliau. Itu orang hebat itu, Pak. Beliau itu banyak jasanya kepada manusia yang kenal dengan dia. Banyak bantuannya dia. Banyak bantuannya dia. Pernah suatu saat, beliau ini Al-Habib Husain, nanggung beberapa keluarga untuk biaya sekolah anaknya. Ditanggung. Tidak ada yang tahu. Ditanggung. Tiap bulan dikasih, terus ditanggung berjalan beberapa tahun itu. Suatu saat, Habib Husain ini lupa. Tidak sengaja. Seharusnya memberikan waktunya tanggal 5, lupa. Terlambat, mek sedino tok. Diparani, Pak. Diparani. Beb, kalau jenengan bantu sing kena. Kalau yang bantu itu yang serius. Mosok terlambat. Saya minta maaf. Saya lupa. Iki wali, Pak. Bantu tahunan. Cuma terlambat sehari. Terlambat cuma sekali aja. Sudah tahunan itu dilebur sama dia. Kayak enggak tahu bantu belas. Padahal tahunan dibantu sama Habib Husain. Cuma gara-gara terlambat. Dilabrak. Lek kate bantu sing serius, Beb. Iki anakku ditagih-tagih ke SPP ini. Minta maaf, saya lupa. Masya Allah ya. Diangkat derajatnya sama Allah, Pak. Diangkat jadi kekasih Allah. Memang cobaannya besar, Pak. Orang dekat dengan Allah ini dicoba dulu, dites. Anak kelas 1 SD mau naik kelas 2, ya ujian Ujian dulu. Anak SD mau masuk SMP, ada ujian akhir. Ujiannya anak SMP beda dengan ujian anak SD. Ujian anak SMA beda dengan anak SMP. Tergantung derajatnya. Begitu juga di antara umat Nabi Muhammad. Kulon jenengan ini ono ujiannya dewe-dewe. Beda-beda. Saya ada ujian. Anda juga ada ujian. Itu pasti. Ini dunia ini darul bala. Tempat ujian. Nah, ujiannya masing-masing.
Ono sing sabar, ono sing ngersulo, ono sing sambat, macam-macam. Tergantung. Ujian saya beda dengan ujian Anda. Tergantung iman. Tergantung kita ini di mana, posisi mana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMP atau SMA? Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya yang SD, dikai ujiannya arek kuliah. Mustahil. Allah tidak zalim. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Pasti. Artinya, kalau kita nih Pak, Bu, mendapatkan ujian, Anda harus yakin, saya bisa lolos dari ujian ini. Saya bisa. Kenapa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ujian kepada hambanya, ujian yang tidak akan mampu dilewati. Mustahil. Cuma kita aja tidak sabar. Koyok-koyok sing antuk ujian jenengan tok. Ngersulo terus. Yo opo Beb? Kula niki Beb. Mboten nenten, mboten gada kerjaan. Iku iki anak loro, bojo cerewet. Le jenengan kira sing duwe bojo jenengan tok. Kabeh iki ana bojone Pak dewe-dewe. Dan masalahnya masing-masing. Itu pasti. Karena itu, kalau Anda kepingin jadi orang sufi, nih, gampang, mek loro tok. Istiqomah ambil Allah. Dimanapun Anda berada, di masjid ambil Gusti Allah, di pasar ambil Gusti Allah, di rumah sama Allah, di kantor juga sama Allah. Kemudian dia sabar menghadapi ujian, berbentuk apapun. Godaan manusia, sabar, ndak dibales. Diilok nopoai, meneng. Sabar. Wasukun anil khalqi. Sabar daripada gangguan manusia. Ini orang sufi nih. Ini orang kekasih Allah. Jangan sampai kita berpatokan orang sufi itu ketika omongannya hikmah aja. Bukan itu. Kalau sudah pakai pakaiannya compang-camping, ndak tahu adus, lebusan, diwarawali. Kemudian, iki Masya Allah, Beb, sufi nih. Bukan gitu sufi. Sufi itu ini loh. Dua ini. Istiqomah dengan Allah, sabar dengan gangguan manusia. Ini orang sufi. Selain melakukan kewajiban ya. Setelah melakukan kewajiban-kewajibannya Allah, menghindari larangan-larangan Allah, ditambah dua kriteria ini, itulah orang yang sufi. Paham ya? 6. Apa itu istiqomah? Nih. Wal istiqamatu an yafdiya hadda nafsihi ala amrillahi ta'ala. Orang dianggap istiqomah oleh Imam Ghazali, yaitu orang yang mengorbankan bagian untuk dirinya untuk urusannya Allah. Nih, Anda sholat 5 waktu ya. Maghrib sholat, Isya sholat. Nanti setelah bubar dari pengajian, Anda tidur. Nikmat tidur. Tapi ada bagian Allah. Ketika dengar adzan subuh, itu bagiannya Allah itu. Anda korbankan bagian Anda, seharusnya Anda nikmat tidur, Anda korbankan kenikmatan tidur untuk urusannya Allah. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istiqomah. Istiqomah ini orang. Apa maneng bulan-bulan ini ya. Adem nggih. Ujiane luwih berat ini. Enak-enak turu, banyu adem, kongon wudu. Waduh, berat. Nggih. Tahu Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu Pak, Bu, ujiannya berat. Berat. Jenengan kira Syekh Abdul Qadir Jailani langsung sot-sotan ngono ta? Punya ujian Syekh Abdul Qadir Jailani, di antaranya ujiannya beliau itu pernah semalam junub beberapa kali. Coba jenengan. Musim dingin wajib adus janabat. Kalau Anda ndak punya iman, ya diqodho ae sobone. Wis gampang Beb, adem. Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani enggak. Kalau sudah junub ndak mau menunda. Kenapa? Makro. Wali-waliullah itu selain dia mengerjakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah,
meninggalkan yang haram, menjauh yang makruh. Ndak seneng sing makruh-makruh. Ketika junub langsung adus. Bayang no, musim dingin. Musim dingin di sini lumayan, Pak. Kalau sudah di Baghdad, kaku jenengan. Es itu harus dipecah dulu. Baru buat mandi. Ini mandi. Semalam beberapa kali. Diuji sama Allah Ta'ala. Turu dulu. Junub. Adus maneng. Adus maneng. Ya, kulon jenengan mengkeruti. Nggih. Hebat ya. Diuji sama Allah Ta'ala. Diuji. Istiqomah. Itu yang namanya istiqomah. Wa husnul khuluq. Apa pengertian husnul khuluq? Akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik. Allah tuhmilan nas ala muradi nafsik. Jangan kamu arahkan manusia sesuai dengan kehendak nafsumu. Bal akan tetapi tuhmil nafsaka ala muradihim. Arahkan dirimu terhadap keinginan masyarakat. Malam yukhalifu syar'a. Semenjak keinginan daripada manusia tidak bertentangan dengan syariat. Nggih. Bentar lagi 17 Agustus. Jenengan mungkin ada panitia ingin sampean sumbangsi sisihkan harta untuk perayaan 17 Agustusan, nggih. Kemudian Anda tanya, buat apa ini? Kayak mangan kerupuk, kayak lomba-lomba. Jangan marah. Ndak manfaate. Gawe tilawatul Quran. Gawe ini lomba terbangan. Sudah diem. Diem. Jangan arahkan manusia sesuai kehendakmu. Diem. Pokok perkaranya tidak bertentangan dengan syariat. Ikuti aja. Ikuti. Beb, saya minta sumbangan, Beb, untuk perayaan 17 Agustus. Buat apa? Ngundang bencong. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Maka kita arahkan. Jangan, bencong haram. Tidak boleh ditanggap. Itu laki kok paese kok wedok haram. Ojo sampai didelok arek cilik. Tidak pantes. Gini aja. Jenengan ada lomba tilawatul Quran, lomba terbangan untuk syukuran perayaan kemerdekaan negara kita. Arahkan ketika bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, mangan kerupuk, lomba karung, terserah sudah. Jangan paksa manusia sesuai kehendak Anda. Ini orang sufi nih. Mangan kerupuk. Goblok loh. Geger enggak? Biarkan aja. Nanti kapan hari kasih masukan. Ini sufi. Orang sufi itu tahamul. Dia itu menahan beban gangguan masyarakat. Berat, Pak. Susah. Kalau orang itu tidak sabar, dia itu sulit untuk bermasyarakat. Agamaku ngongkon koyok gini, tapi keadaan masyarakat kayak gini. Bingung Anda. Ketika Anda tidak ada ilmu atau tidak ada modal daripada ilmu agama mengatasi masyarakat, bingung. Akhirnya gregetan terus. Suwe-suwe, stres jenengan. Stroke mati nom jenengan. Kenapa? Gangguan daripada manusia. Paham ge? Niki catatan niki. Jangan arahkan manusia sesuai kehendak Anda. Tapi arahkan diri Anda sesuai kehendak masyarakat semenjak keinginan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat. Ikuti aja. Nanti digiring, Pak. Digiring. Baru. Biarkan dulu 17 Agustus mangan kerupuk, mangan ini. Biarkan. Setelah itu diajak mikir. Lah iya, mangan kerupuk. Apa manfaatnya? Kasih pikiran. Setelah selesai, apa mangan kerupuk apa manfaatnya? Melbokno bolpen nang botol. Apa manfaatnya ya? Dijak mikir. Coba kalau seumpama diajak arek cilik-cilik ngafal juz amma. Enak enggak? Cilik-cilik dikongkon lomba adzan. Manfaatan mana? Ambil mangan kerupuk. Nah, diarahkan pelan-pelan.
Kalau sampean geradakan, ya geger terus. Paham nggih? Naam. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyah. Wahia salah satu asya. Kemudian wahai muridku, kamu bertanya lagi kepada aku tentang ibadah. Apa itu ibadah? Maka Imam Ghazali mengatakan ibadah itu terdiri dari 3 macam. Ahaduha, yang pertama, muhafadatu amri syar'i. Menjaga perintah syariat itu adalah ibadah. Syariat memerintahkan bagi orang yang mampu ada harta lebih, maka dia diwajibkan untuk berkorban. Dia jaga. Dia berkorban. Ini ibadah juga. Artinya ibadah itu bukan ketika Anda di dalam masjid aja. Ibadah itu tidak dibatasi dengan lingkup ruangan atau waktu. Enggak. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa ibadah. Anda bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Imam Ghazali mengatakan ibadah itu 3 macam. Ada 3 kriteria. Yang pertama, menjaga perintah syariat. Yang kedua, ridho dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan ketentuan Allah. Itu ibadah juga loh ya. Ibadah. Bahkan dikatakan di dalam satu hadis diriwayatkan begini. Nabi SAW bersabda, ridho dengan ketentuan Allah yudhibul hamma wal hazan. Ridho dengan ketentuan Allah itu bisa menyingkap, menghilangkan kegundahan hati. Orang sumpek, orang sedih di dunia ini karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kalau dia ridho dengan ketentuan Allah, maka dia akan tenang hidupnya. Nih, coba ya. Anda punya sepeda motor. Itu siapa Ram itu? Di sini? Hah? Apa? Oh. Nah, lanjut ya. Nggak usah ditanggapi ya. Podo gendeng ya aku ya. Iya. Naam. Lihat, Nabi SAW bersabda, ridho dengan ketentuan Allah itu yudhibul hamma wal hazan. Bisa menghilangkan kesedihan, kegundahan hati. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah, uripe bakal tenang. Hidupnya bakal tenang. Punya sepeda motor, ditakdir sama Allah Ta'ala hilang. Kalau dia ridho dengan ketentuan Allah, selesai. Hilang beb sepedaku, wes mari. Tapi ketika dia tidak ridho, kok iso ya sepedaku hilang? Padahal tak parkir, tak gembok, tak tukono macem-macem. Tas kredit beb, hilang beb. Akhirnya sumpek. Sumpek. Sedih, stres bisa-bisa. Kenapa? Tidak ridho sama ketentuan Allah. Tapi kalau semua itu dikembalikan kepada takdir Allah, selesai. Selesai. Lo hilang sepedaku. Oh, berarti ku dudu nekku berarti ya. Bukan rezekiku itu. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Mari wis. Tapi gara-gara kita ndak ridho, akhirnya sumpek. Ibadah korat karet, gregetan terus sampai Gusti Allah. Paham? Naam. Yang ketiga, tarku ridha nafsik fi talabi ridallahi ta'ala. Meninggalkan kesenangan dirimu di dalam mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ya. Meninggalkan keinginan daripada nafsumu, ditinggal no. Keinginannya nafsu opo ditinggal no. Kemudian tujuannya apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Ini ibadah. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitab hikamnya beliau mengatakan begini. Kaifa yakunu minal muslimin man yurdil makhlukin bisukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin dikatakan orang Islam perbuatannya membuat ridho makhluk, membuat gembira manusia,
tapi dengan cara memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan orang beriman? Dia ditakdir kaya raya, kepingin dicoblos maneng, kepingin dipilih dari kepala desa jadi bandar. Kata ngombe, wos, disorda. Dia akan memberi ketenangan, memberi kebahagiaan masyarakatnya. Cuma dengan cara memancing murkanya Allah, diundang-undang dutan. Ya, ini kan membuat senang masyarakat. Tapi membuat memancing murkanya Allah, bagaimana mungkin bisa dikatakan orang beriman? Kelakuannya seperti ini, membuat ridha manusia, mencari kepuasan manusia dengan cara memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini, Pak, tarku ridha nafsik, meninggalkan keinginan dirimu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nih, lihat ya. Anda punya HP ini sudah, punya HP. Kemudian Anda punya uang 5 juta. Anda punya HP. Hasrat, keinginan hati, kepingin ganti HP. Kepingin ganti HP. Cuma di sebelah rumah ada anak yatim yang perlu bantuan. Mungkin ada tetangga yang sakit. Anda pilih mana? Anda ganti HP atau Anda berikan kepada tetangga Anda? Pilihin, itu iman jenengan itu. Ketika Anda mikir, ya Allah, aku wis duwe HP, gawe apa HP maneng? Sudah, perlunya HP untuk SMS, WA, telepon, selesai. Buat apa ganti lagi? Aku duwe duit 5 juta. Ono masjid bangun, tak tukono semen. Ini Pak ibadah. Menentang ajakan hawa nafsu. Menentang tidak mau dibelenggu oleh nafsu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Kalau Anda terus-terusan seperti itu, punya sepeda motor, nyelengi, ganti sepeda motor maneng, terus seperti itu. Ono sepeda motor maneng metu anyar, ganti maneng, terus. Kenapa? Nafsu. Nafsu itu ingin sesuatu yang nikmat, yang baru-baru. Coba Anda diamkan. Wes, mari. Intinya sepeda motor, bani iso muter, mesin laku, selesai. Mari wes. Mandek nafsu. Cuma ketika Anda kobongi terus, delok TV, delok sponsor, kok api-api sepeda motor ya? Iku piro kreditan ya? Itu piro terus. Tidak selesai-selesai, Pak. Ini dunia. Anda punya nafsu. Ketika Anda pancing terus-terusan seperti itu. Coba direm. Wes. Duwe mobil, mari. Duwe oma, mari. Saiki aku nabung akhirat. Enak ini. Itu ibadah. Paham ya? Jadi ibadah bukan terbatasi lingkup waktu atau ruangan. Kalau di dalam masjid dihitung ibadah, di luar masjid tidak ibadah. Enggak. Kita orang beriman, kita orang Islam, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Sampai-sampai amalnya kita, Pak, amalnya kita ini, walaupun di dalam hati aja, niat. Ya Allah, Beb, aku kalau seumpamanya punya uang, aku bakal haji tahun ngarep. Niat tok. Kok subhanallah, tahun depan sih ditakdir melarat. Anda tetap antuk ganjaran wong haji. Hebat nggak? Berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Anda jalan, delok dalan peteng, lu iki dalane wong muslim iki. Ini tempat menuju ke tempat pengajian, ke tempat masjid. Lek peteng sakno kesandung, Anda belikan lampu. Walaupun lampu berapa watt, Anda taruh, atau ganjaran jenengan. Kayak remeh ya. Jalan onok paku, ya Allah, iki dalane wong iki. Ini anak kecil biasa lari-lari di sini. Ini kalau ndak tak singkirno, kena sikile wong muslim sakno iki. Anda ambil. Kalau itu tempat ridhonya Allah, tadi wali jenengan. Anda akan diangkat menjadi wali cuma gara-gara amal sepele. Dengan niatan cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, Bu, mudah-mudahan ya
Kita semua berkat bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, Allah jadikan kita orang istiqomah di dalam ibadah. Allah jadikan kita hamba-hamba pilihannya. Mudah-mudahan kita semua tahun depan ditakdir haji nggih. Niat nggih. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.